Kita sama-sama ya menikmati firman yang sama. Matius 6 ayat 33. Pada hitungan yang ketiga. Ya, oke, konsentrasi semua, fokus semua. Ya, semua fokus pada firman Tuhan, tidak ada yang main-main, tidak ada yang iseng sambilan. Ya, firman Tuhan jangan diperlakukan sambilan. Amin, setuju? Oke, harus firman Tuhan yang utama. Enggak ada. Oke, di Alkitab kita masing-masing. 1, 2, 3. Dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Suatu kali di sebuah gereja, Bapak Ibu Saudara, ada hamba Tuhan yang mengkhotbahkan khotbah yang sama minggu pertama bulan itu. Masuk minggu kedua, dia khotbahkan juga khotbah yang persis sama, ya kan? Seperti yang dikhotbahkan di minggu pertama. Masuk minggu ketiga bulan itu, hamba Tuhan ini tetap mengkhotbahkan khotbah yang sama. Iya. Lalu masuk minggu keempat, ternyata tetap juga khotbah itu yang dikhotbahkan. Lalu ada penatua yang berbisik, ya, datang kepada bapak itu, Pak, mungkin bapak lupa kali ya, kalau khotbah ini sudah 3 kali sebelumnya dikhotbahkan, udah 3 minggu berturut-turut, dan sekarang mana tahu bapak lupa, bapak khotbahkan lagi khotbah ini, katanya. Lalu tahu apa jawab hamba Tuhan itu? Dia bilang begini, baik, sudah 3 kali, bahkan ini keempat kali saya khotbahkan. Saya tidak lupa memang, tetapi pertanyaan saya, apakah jemaat di tempat ini sudah melakukannya? Nah, itu dia pertanyaan namanya. Sudah 4 kali, tapi apakah jemaat di tempat ini sudah melakukan firman itu? Lalu si penatua itu mundur pelan-pelan, mundur teratur. Karena di pikirannya benar juga yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini. Pikirnya dia tidak ada lagi komentar apa-apa, dia kembali duduk ke tempat duduknya. Demikianlah banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa ketika ayat yang sama disampaikan di mimbar gereja seperti ini, banyak jemaat itu dalam hatinya, sudah seringnya ini kudengar, kan begitu ya. Udah biasanya ini. Aku udah ngerti nih, gitu, saudara-saudara. Tapi memang pertanyaannya, firman Tuhan yang sudah kita dengar sejak kita Kristen, apakah sudah kita lakukan atau belum? Kan itu pertanyaannya. Karena apa? Karena khotbah, penyampaian firman Tuhan di mimbar ini bukan sekedar pengisi tata tertib ibadah. Saya ulangi. Khotbah, mengkhotbahkan firman Tuhan di mimbar ini bukanlah sekedar supaya ada terpenuhinya tata ibadah. Rasanya kalau ibadah itu tidak ada firman Tuhan, yaitu rasanya nggak lengkap sekali gitu ya. Bahkan seakan-akan berdosa, kan begitu ya, kalau firman Tuhan tidak dikhotbahkan. Jadi oleh sebab itu harus adalah firman Tuhan, harus adalah khotbah. Di awal sudah ada doa pembuka, kemudian disambung dengan puji-pujian, setelah itu ada penyembahan, setelah itu ada penyembahan nyambut firman Tuhan. Ya udah pasti harus adalah firman Tuhan. Setelah itu nanti berdoa, doa syafaat, setelah doa syafaat kolekte, setelah kolekte nanti menjelang ibadah diakhiri, kolektenya diberkati, kan gitu ya. Lalu doa Bapak kami, doa penutup, doa berkat. Udah. Apa begitu ibadah? Shalom. Enggak begitu. Jadi firman Tuhan utamanya bukan sekedar untuk memenuhi tata ibadah, tetapi firman Tuhan adalah untuk membentuk kita, ya, memperbaharui kita, ya, pikiran kita, perilaku kita, kehidupan kita dari sehari ke sehari, oke, sampai kita semua menjadi dewasa. Amin? Iya dong. Karena saat ini, yuk kita buka dulu, nanti kita akan kembali ke sini. Efesus 4 ayat 11 12. Ya.
Efesus 4, ya, mulai dari ayat 11 hingga 12. Demikian saya bacakan buat kita. Dan ialah Yesus maksudnya yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil, gembala, pengajar untuk apa? Untuk apa di situ? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi tugasnya yang 5 ini memperlengkapi jemaat, saudara, ya, sebagai pelaku. Jadi pelaku pelayanan itu ya jemaat. 5 jawatan tadi memperlengkapi. Jadi jangan dibalik. Aito mak padita matusi. Aito mak gembalai matusi. Aito mak penginjili matusi. Itu terbalik. Kalau benih ditanam terbalik nggak akan tumbuh. Cobalah ambil benih jagung atau ya benih apapun yang sudah mulai bertunas, saudara beli benih dari tempat pembelian lalu saudara tanam terbalik, nggak akan tumbuh. Paling sederhana, kalau saudara tanam batang ubi singkong terbalik, nggak akan tumbuh itu. Makanya harus hati-hati melihat mana yang harus ke atas, mana yang harus ke bawah. Firman Tuhan juga begitu, kalau ditanam terbalik, nggak akan tumbuh. Maka kalau firman itu kita balik, cuma gembala lah ke situ, cuma pendeta lah ke situ, cuma hamba Tuhan lah ke situ. Kami tinggal datang, duduk manis, memuji Tuhan, semangat, menyembah Tuhan sungguh-sungguh, kasih kolekte, kembalikan perpuluhan. Itulah batas-batas tugas kami. Itu terbalik. Nggak bertumbuh itu. Haleluya. Nggak begitu. Ya. Kerajaan Tuhan Yesus nggak begitu. Tetapi jemaatlah pelaku pelayanan itu, kata firman Tuhan. Jadi jemaat yang harus diperlengkapi bertumbuh. Jemaat yang harus dimuridkan ngerti firman Tuhan. Sampai kapan? Ayat 13. Sampai kita semua, ayo fokus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ya. Kemudian pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sampai itu tercapai. Kemudian yang ketiga, kedewasaan penuh. Bukan kedewasaan setengah, Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar kedewasaan usia, tetapi kedewasaan rohani, kedewasaan iman. Kedewasaan penuh. Ya. Kemudian apa dikatakan? Dan tingkat pertumbuhan, tingkat pertumbuhan kita itu masing-masing. Tentulah tidak bisa ditarik garis lurus, harus seragam. Karena kita pun lahir baru, berbeda-beda waktunya. Yang kedua, karena kesungguhan kita pun berbeda-beda. Yang ketiga, tingkat penyerahan kita kepada Kristus itu berbeda-beda. Oleh sebab itu maka dikatakan di sini, sesuai dengan dan tingkat pertumbuhan yang sesuai, ya tentunya seperti apapun dimanapun tingkat pertumbuhan saudara, patronnya, standarnya adalah kepenuhan Kristus. Katakan amin. Sehingga ayat 14, 1, 2, 3 semua, 1, 2, 3. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh. Saudara, ingat, saudara harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Bertumbuh dalam pembacaan firman Tuhan. Cek. Jangan kita bersandiwara, nggak perlu kita bersandiwara, ya kan? Cek, adakah engkau baca firman Tuhan setiap hari di rumahmu? Kalau nggak ada, Anda tidak termasuk atau belum termasuk murid Kristus. Atau saudara bertumbuh di dalam membuat konten TikTok. Shalom. Haleluya. Saudara bertumbuh terus dalam scroll. Sampai jam 12, sampai mata saudara merah. Udah ngantuk, tangan kayak gini. Atau engkau bertumbuhnya di situ.
belum jadi murid Kristus. Bertumbuh dalam segala hal. Bertumbuhlah dalam berdoa. Amin. Lalap. Duanya itu aja. Metawon baini yasrohakon sasadahu Yesus dongaku tong-tong. Amin. Mau ke sekolah. Metawon baini yasrohakon sasadahu Yesus dongaku tong-tong. Mau makan. Metawon marmek mahu tutu. Lalap met nina. Ih. Ulah kamu ke. Ya kan? Dalam berdoa aja kita perlu cek. Udah bertumbuh belum? Ya Tuhan, kami mau makan Tuhan. Marilah Tuhan, datanglah Tuhan. Ini ada makanan Tuhan. Marilah Tuhan. Ya Bapa di surga, marilah Bapa berkatilah makanan ini Tuhan. Biar jadi kesehatan Bapa. Ya Tuhan. Kalimatnya cuman segini, tapi Tuhannya terlalu banyak. Berubah. Amin. Itu karena gugup. Karena mendadak disuruh kan. Kenapa bisa mendadak? Gugup. Karena di rumah nggak terbiasa berdoa. Tengok, mama kita amin. Ada itu orang-orang kayak gitu modelnya. Giliran disuruh berdoa, istrinya yang disikut-sikut. Homa. Inang itu, Mak. Jadi kan pernah ada pertanyaan sektor di rumah Tamil aku bilang. Ya kan? Datanglah si tua sektor 3. Amang mak perjabuan mak bantang yang pembuhai doa pembuka. Dia masih ada sisa ngantuknya karena dari tadi di sana tadi dia agak cantik dia kan. Cuma dipanggil anaknya lah, Pak, pertanyaan. Kata kan, lihat dia ke rumah. Kan gitu kan. Udah. Nah, cantiknya ini masih sisa-sisa ini cantik ini masih nakut-nakuti pendeta dia kan. Pak, bikin dulu. Hah? Homa, katanya. Kaulah, katanya. Pak, disuruh, kau yang disuruh. Namang mak, sudah ngol-ngolan semua ini. Sektor 3 ini nunggu doa pembuka. Udah lapar dari rumah. Kalau doa pembukanya aja lama, kapan makannya? Masih berengan semua. Tenang. Berdiri dia, dengan gaya resmi. Ali amanamina di Bandung Gijong. Tuhan, dibotoh pertemuan nami. Tuhan, dibotoh jelema perdosa dohami. Tuhan, lalap Tuhan nina, doanya gak jalan-jalan. Tuhan, sama nasadur sanami. Tuhan, sanang tarabak pasum-pasum. Tuhan, nanay si pahaton namu, pahaton murpi Tuhami. Tuhan, disambungnya lagi. Dibotoh pertangyangan nami Tuhan. Jadi tinggal kami dulu Tuhan, akka jabu nami Tuhan. Sotung soira moti hoa akan akon nami arta nami dah. Katanya. Udah terbiasa dia gertak-gertak di pasar sana kan. Terbiasa dia ngatur-ngatur kan. Mungkin mandor nggak tahu lah kan. Gitu. Sotung soira sebasu. Amin. Amin katanya. Di tempat ini nggak ada yang seperti itu Pak Pendeta. Jangan Bapak nyindir-nyindir. Amin. Haleluya. Semua nasib doa. Haleluya. Tuhan Yesus sudah mau datang. Berdoa aja nggak bisa. Bertumbuh. Amin. Ya, mulai. Itu di dalam ketika kita berdoa dengan Tuhan, disitulah kita terbiasa. Sebenarnya bukan latihan karena itu bukan skill, tapi itu dari hati mengalir kan. Disitulah kita biasa membiasakan diri mengalir dari hati kita. Pujian kepada Tuhan, kekaguman kepada Tuhan, serta permintaan-permintaan kepada Tuhan. Sehingga kita bertumbuh dalam berdoa. Amin. Dalam hal apa lagi? Tadi baca firman, berdoa. Bertumbuh dalam memimpin pujian. Dimulailah, apa nama komsel mingguan, Bu? Komsel juga. Di komsel, latih walau bersalahan. Awalnya nggak apa-apa itu. Terima tanggung jawab. Karena dengan kau terima tanggung jawab, bergumul kau. Amang tuas sutungga denahila kau. Jadi begitu kita terima tanggung jawab, Tuhan akan tolong. Amin. Sama seperti saya kali pertama tahun 92 menerjemah pengkhotbah dari Australia. Di dalam hatiku si panitia datang. Ale, Bung, jadi penerjemah. Tak ada si pengusaha agak sok di situ kan di Ambon itu. Ya iyalah. Dalam saya pikir dia bercanda.
Kan begitu kan aku. Karena aku merasa belum layak. Bercanda itu. Begitu si hamba Tuhan datang, Ale, maju depan. Terjemah katanya. Oh, saya bukan maju ke depan, saya mundur ke belakang berdoa sebentar. Ya kan, berdoa sebentar. Tuhan, aku percaya engkau tidak akan permalukan. Dalam nama Tuhan, amin. Maju ke depan. Ku terjemahlah. Datang hamba Tuhan ini bilang, kami ketika melakukan ini di Toraja, kami melakukan perjamuan kudus. Bahasa Inggrisnya kan Holy Communion kan. Ku terjemahkan komuni suci. Mampus. Bersalahan. Di Ambon itu pendeta-pendetanya jago bahasa Inggris ada, jago bahasa Belanda ada, kan gitu-gitu kan. Wah, saya betul-betul honalomang, you understand honalomang di depan. Begitulah saya di depan. Wah, tapi saya terus bertahan di situ walaupun udah meleleh. Keringatnya bukan lagi dingin, udah panas betul keringat kan. Bertahan di situ, hancur. Tapi apa? Karena saya mau bersedia menerima tanggung jawab. Itu sesi pertama walau hancur lebur berantakan, seems like no problem, seakan-akan nggak ada masalah. Di dalam hati saya nggak ada masalah. Sebenarnya buat jemaat itu masalah lah, orang nggak jelas apa yang kuterjemahkan. Tapi bagi aku yang sedang di training Roh Kudus nggak ada masalah. Tuh bagi Tuhan pun nggak ada masalah. Masuk sesi kedua agak lumayan lah sedikit, ya kan? Adalah kemajuan. Masuk sesi ketiga, karena makan di restoran, itu kulahap lah. Udah biasa aku jadi guide. Kuterangkanlah semuanya. Poinnya adalah, ketika saudara mau menerima tanggung jawab, walaupun awalnya hancur-hancuran, di langkah berikutnya Tuhan akan tolong kau untuk terus-menerus memperbaiki kesalahanmu. Sampai sekarang pun, khususnya dalam hal menerjemah, selalu masih ada yang kita nggak tahu, karena itu bukan bahasa kita. Kan begitu. Yang mungkin kalau nggak tahu lupa, kan begitu ya. Itu bisa terjadi, tapi it's okay, no problem. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara bertumbuh, amin. Bertumbuh dalam melayani sesama, katakan amin. Ya, jangan ada yang tinggal dilayani ya. Jangan ada yang menjadi pengamat, nggak perlu pengamat. Di dunia politik perlu kita amati, pemerintah benar atau enggak. Tapi kalau dalam pelayanan nggak perlu pengamat. Yang dibutuhkan pelaku yang terus mau belajar dan kerjasama. Haleluya. Bertumbuh dalam bersaksi. Amin. Bersaksi di sini, bersaksi di luar sana, terutama di luar sana. Haleluya. Ya, gitu saudara-saudara. Jadi kalau saudara dikasih misalnya tanggung jawab untuk berdoa, melakukan kesalahan, it's okay. Tapi lewat itu saudara belajar lebih baik. Kalau doa makan, jangan doa syafaat. Haleluya. Ada orang mungkin semangat kali dia yang disuruh menjadi pimpin doa makan, didoakannya, demikianlah Tuhan jaga-jaga fakir miskin di seluruh tanah air, bahkan seluruh bangsa-bangsa. Tuhan kirimkan orang-orang yang berbelas kasihan kepada mereka, sehingga mereka bisa menikmati apa yang telah kami nikmati saat ini. Demikianlah Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ada di desa, di kota-kota, berkatilah mereka ya Tuhan. Demikianlah ibu-ibu Tuhan yang saat ini sedang berjuang di pasar-pasar, Tuhan berkatilah mereka. Kapan makannya, Bu? Amin. Kalau doa makan. Haleluya. Doa syafaat. Haleluya. Bertumbuh dalam bersaksi itu penting. Ya, bertumbuh menyaksikan pengalamanmu bersama dengan Tuhan kepada orang-orang lain yang belum punya pengalaman dengan Tuhan. Supaya mereka kenal Tuhan yang engkau kenal. Katakan amin. Dia harus bertumbuh, harus mau. Bertumbuh di dalam memberi. Amin. Harus belajar. Ya. Saya ingin bersaksi. Suatu kali saya melayani di jalan Jamin Ginting, ada salah satu GBI di situ. Kantong kolektor lewat. Ya, bukan lewat, maksudnya datang. Saat saya buka, wah, tinggal selembar ini warna merah pula kan. Ku kasih nanti. Kosong lah kantongku. Kan gitu. Tapi cepat ku ambil keputusan. Enggak. Kalau ku simpan nih, enggak terus kaya kali aku. Dengan enteng ku masukkan ke sini. Apa rupanya? Aku bilang sama iblis. Angek kau bilang. Dalam seminggu itu 3 kali aku dapat berkat. 300 ribu, ada 200 ribu, ada 4 ribu. Seminggu. Begitu saudara. Memang karena aku nggak peduli, ya kan? Udahlah, ngapain orang toh ke dalam tangan Tuhan kan, itu kan tangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan ini kan. Ku taruh dalam tangannya, aman lah barang itu kan.
Kita titip datang anak kecil itu cuma 2 ikan, 5 roti dititip dengan Tuhan Yesus, dilipat gandakannya sampai 20.000 orang bisa makan. Masih sisa 12 bakul. Kenapa sisa? Karena inang-inang dari Medan nggak bawa plastik di situ. Sisa 12 bakul, jangankan sisa, yang di meja aja pun di apanya, di kopnya. Pak, kami udah 6 orang di sini, Pak. Bapak meja sebelah lah katanya di suku gudang. Begitu doang, masuk semua ke plastik. Itu makanya sisa itu 12 bakul. Poinnya adalah, apapun yang kita taruh di tangan Tuhan, akan Tuhan lipat gandakan. Katakan amin. Gak usah takut menabur. Haleluya. Bertumbuh dalam menabur. Haleluya. Itu sudah. Ya, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Ya, segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Luar biasa ini firman Tuhan ini. Oke, itu saudara. Jadi, cari dahulu kerajaan Allah. Matius 6:33, kita balik ke situ. Ini berbicara tentang sejumlah hal. Pertama, dengar baik. Pastikan selama engkau masih bernafas, engkau sudah mencari Tuhannya. Raja dari kerajaan Allah namanya Yesus, katakan amin. Pastikan engkau pernah menerimanya di dalam hidupmu, paling tidak sekali untuk selama-lamanya. Engkau terima Dia menjadi Tuhan dan juru selamatmu pribadi, katakan amin. Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, bila engkau percaya, ya, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hatimu Allah telah membangkitkan Kristus dalam keadaannya sebagai manusia, maka engkau diselamatkan. Cari dahulu kerajaan Allah. Pastikan dahulu, yang kedua, pastikan dahulu namamu terdaftar di dalam kerajaan itu. Katakan amin. Itu artinya. Yang ketiga, arti dari cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Kalau dalam bahasa Toba lebih jelas. Saiju molo malului hamu. Saiju, ada kata saiju molo malului harajaun bagi jangi. Artinya apa? Ada tindakan yang terus-menerus mendahulukan mencari kerajaan Allah. Saiju molo. Kata saya di situ, tindakan yang terus-menerus mendahulukan kerajaan Allah, mendahulukan Tuhan Yesus. Katakan amin. Itu artinya cari dahulu. Jadi bukan begini. Udah 5 tahun lagi aku terima Tuhan Yesus. 5 tahun lagi aku tarik Tuhan Yesus. Dan udah aku terima Dia. Dan aku sudah terdaftar, sudah dicatatkan Bapa di surga, nama aku dalam kitab kehidupan. Udah cukup itu. Bukan seperti itu maksudnya. Memang itu adalah bagian dari tindakan cari dahulu kerajaan Allah. Tetapi setelah kita punya Yesus dalam hidup kita, kita harus terus-menerus mendahulukan Dia, mengutamakan Dia di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Katakan amin. Orang yang sama, pribadi yang sama berkata, jikalau engkau bukan lebih dikatakan ya, tapi kata tidak membenci, ekstrim sekali sebetulnya. Jikalau engkau tidak membenci bapakmu dan ibumu, saudaramu laki-laki perempuan, suami, istrimu, anakmu laki-laki perempuan, kau tidak layak menjadi muridku. Jadi konsisten dia, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa harus Yesus nomor 1. Yang lainnya tetap kita kasihi, tapi di nomor 2. Amin. Jadi Tuhan Yesus nomor 1, keluarga nomor 2, pelayanan nomor 3. Oke? Itu beda itu ya. Tuhan dengan pelayanan beda. Karena kalau dibalik, kita mengutamakan pelayanan sampai tidak kita urus suami anak kita, itu jadi sandungan. Oke? Ini harus diurutkan dengan baik. Hubungan pribadi dengan Tuhan, 1. Yang kedua, yaitu bertindak, itu dia artinya supaya pas ya. Bertindak, berperilaku harus selalu menurut firman Tuhan. Itu namanya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Katakan amin. Itu dia. Jadi mau bertindak seperti apapun, ya kan? Oh, ketika nggak cocok dengan firman Tuhan, tidak. Saya harus mengutamakan firman Tuhan. Harus tindakan saya harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Itu dia maksudnya, cari dahulu kerajaan Allah. Tempatkan dahulu Tuhannya dan firman-Nya. Ikuti saya.
Tempatkan dahulu Tuhannya dan firman-Nya. 1, 2, 3. Tuhannya dan firman-Nya. Saya mau menempatkan Tuhan dan firman-Nya terlebih dahulu dari segala-galanya. Amin. Itu dia baru benar. Itu dia maksudnya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu satu paket. Begini, Bapak Ibu, seperti apa saudara takarannya mencintai firman Tuhan? Silakan boleh dijawab. Kalau salah nanti kita akan benarkan, luruskan. Tapi silakan bebas. Seperti apa takaran kita mencintai firman Tuhan? Atau apa ukurannya kita mencintai firman Tuhan? Coba silakan jawab. Ya, silakan Bu. Harus mengasihi. Baik, yang lain kasih kesempatan lagi. Seperti apa takaran kita mencintai firman ya? Apa takarannya? Menjadi pelaku firman. 2. Satu lagi apa? Ukurannya apa? Takarannya apa? Mencintai diri sendiri. Jadi gini, karena banyak orang mencintai Tuhan, ya, mencintai Tuhan totalitas dalam hidupnya, mulai pagi, sore, malam, 365 hari dalam setahun, cinta Tuhan, nggak berkurang cintanya kepada Tuhan. Tapi mencintai firman Tuhan tidak. Baca firman enggak. Mangaradot ton hatani Tuhan ini tidak. Jadi ukurannya kita mencintai Tuhan adalah setara dengan mencintai pribadi Tuhan. Saya ulangi, ukuran mencintai firman Tuhan setara dengan mencintai pribadi Tuhan. Katakan amin. Ikuti saya, ini pun penting. Ukuran mencintai firman Tuhan. 1, 2, 3. Setara dengan mencintai pribadi Tuhan. Katakan amin. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Cek kehidupan sehari-hari. Ngeceknya coba kita lihat. Haleluya. Efesus 5 ayat 15 hingga 18. Efesus 5 ayat 15 hingga 18. Ya, apa dikatakan di sana? Ayo seorang bapak membacakan dengan suara yang lantang. 5 ayat 15 sampai 18. Ayat 15 yang kencang, Pak. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Terus? Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terus? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Sampai situ dulu. Jelas, ya. Atau semua deh, baca semua dulu, semua connect dengan firman Tuhan. Ayat 15, 16, 17 seperti yang dibacakan Bapak tadi. 1, 2, 3. Terus? Makasih. Perhatian ke sini. Oleh sebab itu, ya, perhatikanlah bagaimana kamu. Yuk kita cek kegiatan kita sehari-hari. Kalau di sini 2 jam masih bisa menahan diri menjadi orang Kristen tersopan sedunia. Kan gitu kan? Paling manis, duduk manis, katakan amin, amin. Nah, gitu kan? Tapi bagaimana setelah keluar? Setelah kita keluar, mungkin kita dipepet oleh kendaraan lain. Bagaimana kamu meresponnya? Amin? Halo? Shalom? Kemudian, besok saudara masuk kerja, apakah di pasar, apakah di kantor. Bagaimana kamu hidup di situ? Apakah ikut-ikutan terlambat? Apakah ikut-ikutan korupsi? Seorang Kristen ngaku Kristen tapi ikut
negara ini contohnya, sorry to say, bullshit. Pret, itu bukan Kristen. Bagaimana kamu hidup? Bukan hanya di ibadah, bahkan kalau di gereja kamu menasihati Eporus. Ada itu. Mentang-mentang usianya lebih tua dari Eporus, dinasihatinya Eporus. Ketika di gereja, tapi di luar jadi maklar korupsi. Bagaimana kamu hidup? Oke? Amin. Ketika gabung dengan kawan-kawan kita yang belum lahir baru, ikut-ikutan pula mulut kita sia-sia. Bagaimana kamu menggunakan mulut? Menggunakan mata. Itu dia. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Harus sampai sedalam dan setajam itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika di rumah, adakah yang engkau percakapkan firman Tuhan? Atau kau hanya repot mengurusi garamnya makanan, mengurusi enak tidak enaknya sop yang kau masak, mengurusi kaos kakimu, mengurusi lipstikmu, mengurusi warna rambutmu, mengurusi sepatumu, mengurusi tasmu. Adakah yang kau percakapkan mengata-ngatai orang lain? Tidak firman Tuhan yang kau percakapkan, tapi menilai si A, si B, si Z, si C, dan seterusnya. Bagaimana kamu hidup? Saya ulangi, di gereja kita boleh orang tersopan seluruh dunia dan akhirat. Tapi bagaimana kamu hidup sehari-hari? Haleluya. Haleluya. Adakah pikiranmu begitu selesai ibadah? Mau ke mall belanja? Paling enggak dia lihat. Itu aja yang kau pikirkan. Bangsa Israel sampai hari ini, di dalam Keluaran 6 ayat 6 sampai 9 itu dikatakan, janganlah lupa kamu mempercakapkan Taurat Tuhan ini siang dan malam, dikala kamu duduk, dikala kamu santai, dikala kamu apalagi nongkrong, dikala kamu terbaring, dikala keluar masuk, membuat bangsa Israel itu diberkati Tuhan. Walaupun di sisi lain Tuhan marah kepada mereka karena sampai hari ini belum percaya kepada Sang Mesias sudah datang. Tetapi di bagian Tuhan itu memberkati, dia tetap setia memberkati bangsa Israel. Karena ada bagian firman Tuhan yang bangsa Israel lakukan. Kalau saudara dan saya ingin lebih dari tetanggamu, maka bertekunlah mencintai firman Tuhan setara ukurannya dengan cintamu kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Berubah ya mulai hari ini ya. Jangan sepele firman Tuhan. Makanya sebenarnya ya kalau bisa sih, sebenarnya ini ada plusnya, ada manfaatnya. Karena ini bisa kita bawa kemana-mana, lagi dulu ada Alkitab, kan ada aplikasi Alkitab. Ya, walaupun sebenarnya kita jangan lupakan Alkitab kertas. Tetapi ini menolong kalau kita, ya, sorry to say, kalau kita waras, menggunakan otak yang waras, tetap menggunakan ini, membaca firman Tuhan. Haleluya. The time will come, waktunya akan datang, tingkat kesulitan akan semakin berat. Akan semakin berat. Lihatlah apa yang terjadi di bangsa kita sekarang. Ya kan? Gelagaknya sih menghemat sana-sini, tapi membuat banyak orang pengangguran. Ya kan? Kebijakan pemimpin di negeri ini. Banyak orang jadi pengangguran. Banyak orang ya misalnya, ya seperti tenaga honor misalnya, dipangkas. Jadi pengangguran, dan seterusnya, dan seterusnya. Contoh yang lain, pajak sepeda motor dikejar-kejar. Bagaimana dengan pajak konglomerat? Bagaimana dengan pajak para pejabat yang korup? Gila itu. Orang punya sepeda motor rata-rata kredit. Jarang itu, ya mungkin sekian persen yang beli langsung. Karena memang keterbatasan.
Tapi itu pun pajaknya itu yang dikejar-kejar. Sedangkan pajak dari orang yang menguasai kekayaan negeri ini, nggak jelas dikejar apa enggak. Poin saya bukan poin politis, tetapi poin saya adalah poin rohani, di mana apa yang Alkitab katakan di 2 Timotius 3 ayat 1, bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul masa yang sukar. Saudara dan saya harus mempersiapkan diri, katakan amin. Saya ulangi, saudara dan saya harus mempersiapkan diri, mampu menyusun diri kepada keadaan itu. Haleluya. Makanya pergunakan waktu yang ada. Saya ingin berbagi tips. Bagi saudara kelak yang konsisten menolak KTP digital di dalam tubuh melalui implan ditanam di dahi atau di tangan, bagi saudara yang menolak itu, saudara tetap bisa melakukan transaksi dengan cara barter. Uangmu cepat keluarkan, ganti dengan emas. Kalau ada saudara punya uang simpanan di bank, tarik, mumpung belum dipersulit menarik, mumpung belum diubah menjadi uang digital, tarik itu ganti dengan emas, beli emas. Kalau uang di bank ada di tangan orang lain, betul? Saya ulangi, kalau uang ada di bank itu di tangan siapa? Di tangan orang lain. Kalau emas kau beli itu, emas itu ada di tangan siapa? Tangan kita. Beli emas. Jangan gini. Investasi dalam bentuk emas, hanya uang kita invest misalnya di instansi tertentu. Ngerti maksud saya? Tapi emasnya dia yang pegang. Jangan. 1 gram yang bisa kau belikan barang itu, langsung kau kuasai. Itu yang saya lakukan. Supaya bisa per 1 gram, beli emas antem misalnya. Yang plat kecil itu. Kalau nggak bisa itu ya kerabu-kerabu anak-anak, apa ya. Pokoknya semampu uang kita. Ada uang kita gopek, apa yang bisa dibeli, ya belikan ke emas. Ya, saya memberi tips kepada saudara bagaimana menghadapi masa-masa yang akan sulit ini. Dan itu akan terjadi. Dari sekarang latihan juga menggunakan uang untuk yang perlu saja. Katakan amin. Unang repot. Pulang ibaratku baga tas online terpesaku, tapi barang datang jelas. Amin. Lah pergi ke mall, lihat cantik, terus sur kredit ABC. Kalau nggak perlu, ya kan, tupperware kok kredit itu sampai numpuk di rumah. Untuk apa itu semua itu? Ya kan? Kok kredit, tas lah, apalah, selendang lah, kebaya lah. Untuk apa? Asal kau baga IPC. Kamu salah. Yang ada aja lah pakai. Kayak ini kan, memang dari online. Tapi tahu berapa harganya? Di bawah 100. Masih buka kartu bayi. 100 apa 100 lebih dikit lah. Kan gitu. Artinya apa? Hemat. Amin. Pergunakan uangmu untuk yang perlu saja. Kalau punya simpanan uang di bank, tarik, belikan ke emas. Sisakan mungkin ya 1 juta, 2 juta, ya kan? Ya ada apa? Mana tahu tiba-tiba perlu ATM. Haleluya. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan tadi, bagaimana kamu hidup? Coba Tuhan Roh Kudus membimbing kita kepada kedalaman pengertian yang seperti ayat yang berikutnya. Pergunakanlah waktu karena hari-hari ini jahat. Gini, ketika waktu itu kita pergunakan untuk tindakan perbuatan yang positif, apalagi aktif dalam pelayanan, apalagi kita gunakan sebagian waktu kita itu baca firman, maka engkau akan berada dalam tudung perlindungan Allah. Katakan amin. Tapi kalau waktu kau hamburkan, waktu yang kau hamburkan kemarin nggak bisa lagi balik besok, karena besok ada yang lain yang harus kita kerjakan. Oleh sebab itu, pergunakan waktu yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah ya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, oke, terlibat dalam pelayanan, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, supaya kemudian kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena itulah sebetulnya agenda dari kehidupan perjalanan hidup seorang Kristen. Kiranya Roh Kudus menolong kita menjadi pelaku firman sejauh kita bangkit berdiri.